Nama saya Ignatius Pasanda, Stambuk 6160507196. Di sini saya akan membahas tentang IQ atau kecerdasan intelektual. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan variabel dan logika seseorang. Untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang, tes IQ dapat dilakukan misalnya dari contoh Binet Simon, yaitu quotient intelligence diperoleh dengan membagi usia mental dengan usia kronologis lalu diperkalikan dengan angka 100. Ciri-ciri kecerdasan intelijensi menurut Louis Thurston menyatakan bahwa intelijensi terdiri dari 7 kemampuan mental primer yang meliputi 1. Kemampuan spesial, 2. Kecepatan spiritual, 3. Penuluran numerik, 4. Makna verbal, yang kelima kelancaran kata, yang keenam ingatan, dan yang ketujuh penularan induktif. Fungsi kecerdasan intelektual atau IQ: yang pertama, menyimpan pengetahuan; yang kedua, mendapatkan pengetahuan yang baru; yang ketiga, dapat memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih dalam; yang keempat, dapat meningkatkan pengetahuan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Bully, NIM 616050710016. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang EQ. EQ adalah emotional quotient atau diartikan sebagai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Petty Salovelli dan John Mayer adalah kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi. Peran EQ dalam kehidupan manusia meliputi kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berempati, dan keterampilan sosial. Dalam sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence 1996, seorang psikolog bernama Daniel Goleman mengatakan bahwa orang yang memiliki IQ tinggi namun memiliki EQ merendah cenderung lebih sering gagal daripada orang yang memiliki EQ tinggi namun EQ rendah. Dalam bukunya juga tertulis bahwa kesuksesan karir seseorang ditentukan dari 85% EQ dan 15% IQ. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian kecerdasan spiritual quotient atau lebih singkatnya SQ. Kecerdasan spiritual quotient adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui pencipta kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan itu. Ciri utama dari SQ ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalaman sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari sesuatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat berkaitan dengan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seorang mengerti apa makna hidup. SQ adalah kemampuan seorang untuk dapat menahan arti hidup. Hal ini menyangkut dengan hubungan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gilbert Terputra,
Stambuk 616050711914 dari kelas Etika Profesi B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CQI atau disingkat Creativity Question. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kreativitas kecerdasan atau kecerdasan kreativitas. Kreativitas adalah potensi sesuatu memunculkan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Guilford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas, yakni yang pertama adalah kelancaran kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinil sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang keempat, penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang terakhir adalah perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Kreativitas terdiri dari 2 unsur, yakni yang pertama, kepasihan atau kemampuan menghasilkan sejumlah gagasan dan ide pemecahan masalah dengan lancar. Yang kedua adalah keluasan atau kemampuan untuk mengemukakan gagasan yang berbeda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Hambatan untuk menjadi kreativitas adalah biasanya kebiasaan waktu dibanjiri masalah, tidak ada masalah, takut gagal, kebutuhan akan sebuah jawaban sekarang, kegiatan mental yang sulit diarahkan, takut bersenang-senang, dan yang terakhir adalah kritik orang lain. Beberapa cara memunculkan gagasan kreatif yaitu kuantitas gagasan, teknik brainstorming, synectic, memfokuskan tujuan. Ya, demikianlah pembahasan mengenai CQI ataupun kecerdasan kreativitas. Kesimpulannya adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana suatu profesi dengan tingkat kecerdasan kreativitas yang tinggi adalah mereka yang kreatif, mampu mencari dan menciptakan terobosan-terobosan dalam membatasi berbagai kendala atau permasalahan yang muncul dalam lembaga profesi yang mereka geluti. Sekian dari saya mengenai materi kecerdasan kreativitas ataupun yang disingkat CQI. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya IQ merupakan singkatan dari adversity question yang disebut juga dengan ilmu pertahanan. Istilah ini muncul karena IQ adalah aspek yang mengukur kemampuan seseorang untuk berurusan dengan tekanan yang muncul dalam dirinya. Tidak hanya tekanan, tapi IQ juga mengukur bagaimana kita menghadapi kesulitan yang ada di depan kita dan mengatasi kesulitan. Ada 3 tingkatan dalam IQ, yaitu Couters, Campers, dan Climbers yang digunakan untuk mengetahui kemampuan IQ seseorang. Tingkat Couters atau orang-orang yang berhenti adalah ketika seseorang menyerah saat menghadapi kesulitan, tidak berusaha dan hanya mengeluh. Sedangkan Campers, yaitu orang-orang yang berkemah, adalah orang-orang yang pada awalnya berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tapi di tengah jalan ia merasa bahwa usahanya sudah cukup dan berhenti atau tidak berusaha lagi. Padahal kesulitan yang dihadapinya belum selesai sepenuhnya. Lalu yang terakhir adalah tingkat Climbers atau orang yang mendaki, yaitu mereka yang selalu mendaki untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tujuan pendakian yang dilakukan adalah untuk menemukan kebahagiaan.